kawan 102, kembali lagi bersama saya Indah Ulansari di Arut Podcast KPPN Pangkalan Bun. Gimana nih kabarnya kawan 102? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu dijaga protokol kesehatannya. Pada episode kali ini sudah hadir bersama kita Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Pangkalan Bun, Ibu Suherwati. Halo Bu Halo Ati. Mbak Indah, Bu Ati apa kabar? alhamdulillah Alhamdulillah. sehat, selalu melaksanakan protokol kesehatan kita ya Mbak Indah ya. Oke siap Bu, harus Iya, itu Bu, biar iya, COVID-nya cepat selesai ya Bu, iya, iya ya. Mbak Indah. Bu Ati boleh disapa Oh, dulu oh kawan iya, heeh, 102? iya. Halo kawan 102, apa kabar? Moga-moga dalam keadaan sehat semua ya. Oke Bu Ati ini kan sebagai Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal ya Bu Ati Iya ya. Mbak Indah, Kalau boleh diceritakan ke kawan 102 di luar sana, iya. apa saja sih Bu tugas fungsinya atau mungkin kesibukan Ibu di Seksi Verifikasi Oh, Akuntansi dan Kepatuhan Internal ini? oh ya Mbak Indah. Saya kan di seksi verifikasi dan akuntansi dan kepatuhan internal. Nah, di seksi verifikasi itu kita melakukan verifikasi tentang ap penerimaan rekon ya, yang utama rekon pelaporan pelaporan keuangan Oh sebagai ya. BUN. Nah, satu lagi yang sebagai KI-nya kepatuhan internal itu kita me semua tentang yang terjadi di kantor kita, kepatuhannya, termasuk Hmm. kode etiknya. Nah, termasuk yang salah satunya itu kita membuat laporan tentang gratifikasi korupsi gitu, Mbak Oh, Indah. gitu. Berarti Nah, yang di sampai KI-nya. sampai ke situ juga ya, Bu, Iya, ya? Mbak Indah, kan karena memang kepatuhan internal ya, jadi kita Mhm. harus melakukan semua yang ada di kantor kita itu untuk kita bebas dari korupsi gitu, Mbak Oh, Indah. berarti lebih lebih ke bagian pengawasan gitu ya, Iya, Bu, ya, betul tapi betul, secara iya. internal Iya, gitu ya, Bu, pengawasan ya. internal, betul Mbak Oke, Indah. nah, bicara terkait korupsi tadi Bu juga sampaikan juga tentang gratifikasi gitu ya. Ini Ya, sepertinya menarik ya, Bu, ya. Gratifikasi itu akrab di kita, deket di kita, tapi itu kita harus waspada waspada, gitu. Nah, betul Mbak Indah. sebenarnya apa sih Bu gratifikasi itu? Mungkin orang-orang masih bingung, sampai batasan mana itu gratifikasi Oh gitu ya, Bu. gini Mbak Indah, kita dalam hal luas dulu ya, Iya. korupsi. Korupsi itu di situ ada 7 klasifikasi, maksudnya klasifikasi korupsi. Antara lain, korupsi itu merugikan keuangan negara, Mhm. suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan. Nah, di sini Oh, kita iya. membahas yang paling lingkup kecil dulu tentang gratifikasi. Tentang Oke. gratifikasi, Mbak Indah. Iya. Dalam hal ini apa pengertian dari gratifikasi dulu ya, Mbak Indah ya. Iya, Bu. Pengertian dari gratifikasi, eee pengertian dari gratifikasi itu, gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh pegawai atau penyelenggara negara. Nah, itu di Mmm. situ apa, karena gratifikasi arti yang netral. Di situ ada gratifikasi dalam artian luas, yaitu meliputi pemberian barang, rabat, itu dan sebagainya, Mbak Indah. Dan di Iya. situ pun juga ada gratifikasi gratifikasi yang bisa diterima si dan gratifikasi yang harus ditolak, Oh, gitu Mbak gitu. Indah. Berarti sebenarnya gratifikasi itu sesuatu yang enak nggak sih, Bu, bisa dibilang? Dalam artian enak waktu kita menerima ya Mbak Indah, tapi Iya. kita sebagai ASN, apalagi kita sebagai ASN Kementerian Keuangan, kita kan dilarang ya Mbak Indah menerima yang namanya enak itu Gratifikasi, tadi ya Mbak Indah. oke. Kenapa dilarang sih, Bu? Padahal kan enak. Kan itu gratifikasi ada yang untuk biasanya berhubungan dengan kepentingan jabatan, kadang-kadang dengan kepentingan jabatan. Nah, Mmm, dari itu. mhm. Jadi makanya itu
gratifikasi itu kadang-kadang kalau gratifikasi sifatnya tidak memaksa ya Mbak Indah, ada timbal Iya. balik, tapi kan masih dalam artian dinas. Semua Oh, ya. segala macam, apalagi kita ASN Kemenq itu kan harus menolak yang berhubungan dengan jabatan kita, pemberian yang dalam artian yang jabatan kita, Mbak Indah. Oke. Tadi Bu Ati sempat sampaikan juga bahwa gratifikasi itu ada yang boleh diterima, Mhm, ada yang benar-benar tidak boleh diterima sama sekali betul, gitu ya kan. Nah, Mbak Indah. boleh dijelaskan nggak Bu, gratifikasi apa saja yang masih boleh diterima dan Ah, itu bagaimana perlakuannya? Bedanya apa dengan yang, benar-benar kita harus tolak langsung gratifikasi itu, begitu Bu Ati? oh, sekarang kita membahas dulu masalah gratifikasi yang bisa kita terima ya Mbak Indah ya. Oke, silakan Ah, Bu Ati. gratifikasi yang bisa kita terima itu antara lain kalau kita pemberian kita kepada keluarga, pemberian seandainya Mbak Indah ulang tahun, buat dikasih hadiah, Oh, itu masih masih bisa masih boleh ya, Bu, ya? diterima ya. Alhamdulillah. Hadiah perkawinan juga bisa Mbak Mmm. Indah, itu bisa diterima. Tapi di situ terus pemberian hidangan atau sajian umum, Oh, itu masih ya. bisa kita terima. Tapi di Mhm. semuanya itu ada batas-batasnya Mbak Indah. Kalau pemberian, apa, hadiah ulang tahun, pemberian hadiah perkawinan ke orang tua itu di bawah 1 juta. Oh, ada batasan Ada nominalnya batasnya, gitu ya, Bu, iya ya? iya Mbak Indah. Nah, Mhm. kalau di atas 1 juta, Mhm. itu pun kita tetap harus melapor. Oh, Heeh, gitu. gitu. Berarti ini Ada sekalian pesen pelaporan. ya, teman-teman yang mau ngasih kado di bawah 1 juta aja gitu ya? Begitu Mbak Indah. Oke, nah, Heeh. misalkan gini Bu Ati, di apa, di kita ya, budaya Mhm kita itu kan sering nih mhm Bu, misalkan upacara tradisi ataupun perayaan-perayaan, keagamaan gitu kan iya, ada saling beri gitu ya mhm Bu ya. mhm. Itu masih boleh atau enggak sih Bu? Itu masih bisa boleh kita terima. Masih boleh ya, Heeh, misalkan, iya, masih kita kita bisa terima. ngasih ngasih apa, hampers waktu lebaran atau Mhm, mungkin waktu hari Natal gitu masih bisa juga itu ya Bu ya? sep di akan ada batas-batasnya tadi Mbak Indah. Oh. Heeh, kalau kita menerimanya satu, kedua kan itu kita tidak tahu ya siapa pemberinya ya Mbak Indah ya. Iya. Ka kita pokoknya kalau kita di batasnya lebih dari 1 juta kita harus melapor. Oh, Itu kita gitu. laporkan, tapi kita tetap terima barang tapi kita laporkan. Mmm, iya iya iya. Nah, tadi kan sudah gratifikasi yang istilahnya bolehlah kita terima gitu Iya, ya. Nah, terus berarti ada gratifikasi yang sama sekali tidak boleh kita iya terima. Nah, betul, itu ada. apa saja, Bu, ini? Nah, gratifikasi yang tidak boleh kita terima, itu yang terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat. Itu kita tidak kadang kan ada ya, seperti minta tolong dicepatkan Pak, itu pun juga sudah bisa suap bisa ya Mbak Indah ya, gratifikasi juga Oh, bisa gitu, meskipun nilainya hanya katakanlah 100 ribu. Nah, itu kan iya masih berkepentingan dengan jabatan kita ya Mbak Indah. iya. Nah, itu kita tidak boleh kita terima. Terus terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar, itu kita juga tidak boleh terima. Barangkali Mmm, maksudnya perjalanan dinas mau ke yang kita tuju kita ke Sukamara, mereka memberi iya. kita perjalanan dinas, itu kita tidak boleh kita terima. Tidak boleh kita terima sama sekali dan harus kita tolak. Sudah Oh, tidak bisa bener-bener nggak heeh, boleh sama tidak sekali ya, boleh Bu, sama ya? sekali ya. Heeh. Itu antara lain itu Mbak Indah. Iya. Terus, nah ini tadi Bu, menarik ya. Tadi, di awal Ibu juga sudah menyampaikan macam-macam klasifikasi korupsi. Heeh, Kemudian waktu betul. kita sempat membahas gratifikasi juga Ibu sudah sampaikan abu-abu ya, mirip-mirip gratifikasi, suap, Suap, pemerasan tuh betul, iya. mirip-mirip gitu ya, Bu, ya. Sebenarnya beda nggak sih Bu mereka gratifikasi, suap, dan juga pemerasan itu gitu? Gini Mbak Indah, kalau dari tadi kan kalau korupsi itu kan merugikan keuangan negara. Terus kalau suap itu kan ada pemaksaan ya Mbak Indah. Ini Mmm, katakanlah aku saya berkepentingan kepada Mbak Indah, minta iya. tolong Mbak Indah, saya suap, gini kan.
Nah, itu kan Oh, berarti ada semacam kepentingan jabatan, kita iya, menggunakan kepentingan jabatan kita kalau untuk mhm. suap. Tapi terus kalau pemerasan, ya otomatis saya langsung minta ke Mbak Indah kasih saya sekian, itu otomatis Oh, pemerasan ya Mbak Indah. pemerasan. Berarti, Ya. Kalau mhm, gratifikasi itu masih, ya itu tadi ada yang bisa diterima, diterima. ada yang harus ditolak. Masih ada begitu Mbak Oke, Indah kalau berarti gratifikasi. bedanya di situ ya, Iya, Bu, ya, iya kalau Mbak Indah. gratifikasi, suap, dan pemerasan Iya, itu tadi ya. Nah, Bu Ati, tadi Ibu sudah menjelaskan iya. banyak tentang gratifikasi gitu ya, Mhm, kemudian gratifikasi yang boleh nggak boleh diterima gitu ya. iya. Nah, sejauh ini ada nggak sih Bu orang yang dihukum sampai di penjara karena dia ngelanggar aturan gratifikasi itu? Oh, karena dia menerima gratifikasi itu ya Indah. Iya. Cukup banyak Indah, Oh iya Bu. cukup banyak Mbak Indah. Oke. Hingga akhir tahun 2015 sudah banyak putusan hakim terkait tindak pidana gratifikasi itu. Nah, Hmm. mulai dari pegawai negeri, pejabat eksekutif hingga legislatif, hingga kepala daerah banyak yang kena terkait gratifikasi itu tanpa mereka sadari. Tanpa disadari ya Bu Iya, ya. Nah Bu Ati, sekarang misalkan gini Bu, saya itu menerima pemberian yang mhm, bisa dikatakan itu gratifikasi gitu ya. heeh, Dan ternyata gratifikasi itu termasuk gratifikasi yang saya terima, itu mhm, gratifikasi yang boleh diterima, tapi saya harus melaporkan. iya, Nah itu heeh. saya harus melaporkannya kemana sih Bu? Oh iya Mbak Indah, eee, gratifikasi yang yang diterima dan harus dilaporkan, itu kita melaporkannya kepada KPK Oh, dengan cara mengisi formulir laporan, laporan penerimaan gratifikasi Mbak Indah, ya. terus diunduh di tautan www.kpk.go.id atau ke ini aplikasi Goal, Oh, aplikasi Goal punya produknya KPK, apa itu Bu? Gul. aplikasi gratifikasi online. Oh, Ya. jadi, semacam kita tinggal isi formulir di situ gitu Heeh, ya, iya Bu, Mbak ya? Indah, di situ disediakan ada formulirnya, terus penyerahan langsung yang melalui atau penyerahan langsung melalui surat, terus melalui email pengendalian juga bisa, Mmm, kalau Mbak Indah menerima gratifikasi itu tadi. mhm. Nah, laporan gratifikasi itu memang harus wajib dilaporkan ke KPK setelah 30 hari Mbak Indah menerima gratifikasi. Oh, itu maksimal ya, Bu, ya? Nah, tiga kenapa? puluh hari, maksimal 30 hari Heeh, setelah saya menerima barang iya, itu, gitu iya. ya? Nah, terus nanti itu kita Mbak Indah melaporkannya ke unit UPG dulu, kalau kan Mhm, UPG KPPPN. Nah, iya. seandainya Mbak Indah kan pegawai KPPN, menerima gratifikasi, melaporkannya ke unit UPG, unit pengendali gratifikasi. Oke. Nah, di situ UPG paling lambat 7 hari kerja itu sudah harus dilaporkan ke KPK dan 7 hari kerja itu KPK sudah menerima laporan Laporan gratifikasi dari UPG gratifikasi itu tadi. tadi. Oh, gitu. Ya, Mbak Nah, Indah. itu tadi kan kalau saya sendiri yang menerima Mhm, gratifikasi itu. iya. Kemudian misalnya saya melihat teman saya itu menerima gratifikasi Ah, dan iya. ternyata gratifikasi itu suatu gratifikasi yang boleh sih diterima tapi tetap harus dilaporkan gitu. Nah, saya Iya. boleh nggak sih Bu melaporkan gratifikasi yang diterima oleh teman saya itu? Oh, berarti Mbak Indah menyampaikan laporan gratifikasi temannya tadi. Bisa Mbak Iya, Indah, bisa. Itu melalui mekanisme pengaduan masyarakat. Jadi menggunakan mekanisme pengaduan masyarakat Mbak Indah. Kan termasuk apa, kayaknya ada ketidakpuasan gitu kan ya, jadi iya. kita melaporkan. Mekanisme Oh, pengaduan masyarakat dengan cara mengakses itu tadi, ke aplikasi Goal. aplikasi Gila itu Heeh, tadi. Berarti nggak apa-apa heeh, ya Bu ya, misalkan saya ngelihat kok kayaknya dia menerima gratifikasi gitu heeh, ya, terus bisa, dia heeh. diem aja tapi saya yang melaporkan Iya gitu nggak apa-apa bisa, ya Bu ya iya berarti ya? bisa, melaporkan Oke. begitu. Nah, eee, tadi Ibu sampaikan bahwa yang, penerimaan gratifikasi gitu ya, ketika kita menerima gratifikasi itu kita Mhm, melaporkannya
langsung ke KPK Mhm, gitu kan ya Bu mhm. ya. Nah itu mekanisme di KPK-nya sendiri bagaimana sih Bu? Kayaknya kan jauh banget ya misalkan kita di daerah sedangkan KPK itu di pusat gitu ya di Mhm. Jakarta gitu. Nah itu mekanisme di KPK-nya bagaimana Bu? Mekanismenya itu tadi Mbak Indah, apa, melalui apa ini ya, melalui aplikasi Gold tadi itu selama menerima 30 hari kerja. Jadi 30 hari Mmm. kerja itu, apa, sudah dilaporkan, tapi KPK sudah menerima laporan itu 30 hari kerja. Jadi nggak masalah kan kita ada aplikasi Gold itu tadi Mbak Indah. Oh Mekanismenya gitu. begitu. Jadi kan kalau aplikasi Gold itu adalah aplikasi produknya KPK ya, jadi Mhm. semuanya bisa mengakses, termasuk masyarakat tentang pengaduan, tentang ketidakpuasan, Oh itu ya. bisa melakukan Itu untuk siapapun ya Bu ya? untuk siapapun, untuk semua masyarakat Indonesia, tidak Mmm. terkecuali tidak hanya untuk PNS ya, tidak hanya untuk Iya. ASN, bisa kita melakukan. Seandainya Mbak Indah melihat suatu kecurangan di Iya. situ, kita sebagai apa, orang orang maksudnya bukan PNS ya, Iya. orang swasta, itu Mhm. bisa melaporkan Oh. melalui aplikasi Gold itu tadi. Melalui aplikasi Gold itu tadi ya Bu Iya, Mbak. ya? Nah, Bu Ati, barang pemberian itu ya, itu kan Iya, jarang yang nggak bagus ya gitu, iya, sebagian besar atau kemungkinan besar iya, pasti bagus iya, gitu kan. Mbak Indah. Tapi itu ternyata gratifikasi gitu, kita harus melalui prosedur gitu ya, harus kita laporkan dulu Mhm. seperti itu. Nah, boleh tidak Bu sebenarnya pada akhirnya nanti kita tetap memiliki barang itu gitu? Oh, boleh Mbak Indah, Oh tetap boleh Bu? tetap boleh, Oh tapi iya, ada mekanismenya, ah, mekanisme. mhm, Nah, Mbak Indah kan melaporkan tadi yang telah iya, diterima kepada KPK. mhm. Terus di situ sama KPK ditaksir harga barang ini sekitar berapa. Heeh. Oh iya, Setelah ditaksir harga barang ini berapa, mhm, nanti KPK memproses laporannya Mbak Indah itu. Setelah memproses, terus diterbitkan SK oleh KPK. iya, Harga barang yang di-share sama Mbak Indah iya. tadi itu ya. Nah, terus Mbak Indah mengganti sebesar yang telah ditentukan oleh KPK. Otomatis Oh, istilahnya kan karena Mbak Indah suka ya, istilahnya kita, membelilah ya, kembalikan iya. uang kita ke negara, Oh maksudnya kita gratifikasi itu tadi. kita ibarat menyetor uang itu ke Mhm, negara, terus itu iya, kita bisa mendapatkan memiliki barang itu iya, gitu memiliki ya, barang Bu, ya. tersebut Mbak Indah. Sebenarnya lumayan juga ya, Bu, ya gitu, maksudnya tidak terlalu ribet juga I sebenarnya ya iya untuk urusan iya, sebetulnya gratifikasi ini. iya, yang berhubungan dengan gratifikasi itu. Mhm, Tapi kadang orang itu kan, ini kan aku dikasih mmm, pemberian, apalagi kalau berhubungan dengan jabatan ya, wah oh memang iya, istilahnya ada ada, "Kamu harus ngasih aku," kan gitu ya. Padahal mmm, itu kalau kalau prosedurnya dilaporkan, itu kan tetap bisa memiliki barang itu. Katakanlah dikasih sebuah kalau Mbak Indah kan masih muda, cantik, kasih tas seharga 1 juta lebih kan harus kita iya, laporkan. Nanti oleh KPK ditaksir karena Mbak Indah itu suka dengan barang itu ya, mhm, sebetulnya kalau kita memiliki prosedur yang sesungguhnya itu ya malah lebih enak, tidak ada beban, iya, dengan ini gratifikasi, ini mhm, berhubungan dengan negara gitu ya Mbak mhm. Indah ya. Jadi kan lebih Nggak kepikiran juga iya, gitu ya, Bu, ya? pikiran nggak jadi beban kita berurusan dengan hukum kan Mbak Indah ya. Iya. Nah, Bu, gratifikasi itu kan terkait dengan laporan gitu ya, biasanya Mhm, temuan, laporan mhm itu kan mhm. kalau didengar seperti sesuatu yang mengerikan gitu kan, Iya ada iya temuan, memang ada laporan seperti itu. Nah, iya, untuk pelapor gratifikasi sendiri, Bu, itu, agar mereka yakin nggak apa-apa heeh kita menerima gratifikasi, kita harus heeh, lapor gitu, iya. ada perlindungan hukum tersendiri nggak, Bu, untuk mereka itu? Ada Mbak Indah, pelapor pasti dikasih perlindungan oleh KPK dan Hmm. dirahasiakan. Pelapor itu siapa pelapornya itu dirahasiakan oleh KPK Oh dan ada pasti mhm. perlindungan hukumnya untuk Oh, keamanan pelapor itu. oke. Berarti buat kawan 102 nggak perlu takut lagi ya, Bu, ya, misalkan Ah, menemukan atau merasa, ini ternyata gratifikasi gratifikasi gitu, atau nggak perlu menghadapi mhm,
sesuatu teman atau apa menerima gratifikasi, tetap harus kita laporkan Oke, dan nggak perlu takut KPK. Nggak buat perlu takut, betul, untuk untuk melaporkan melaporkan gitu karena ya. ada perlindungan untuk pelapornya, Mbak Ina. Mhm. Nah, sekarang gini Bu, itu tadi, pelapornya gitu ya. Sekarang untuk pemberi gratifikasinya. Nah, kadang pemberi gratifikasi itu kan juga tidak tentu itu siapa, belum Iya, tentu juga heeh, mereka mengerti aturan iya, tentang heeh. gratifikasi. Misalkan kita asal, "Aku kan kenal sama dia, aku ngasih dia," gitu kan. Nah, untuk pemberi gratifikasi ini sendiri ada sanksinya nggak sih Bu? Tidak semua pemberi gratifikasi ada sanksinya, Mmm. kecuali memenuhi unsur tidak pidana suap. Oh, Mmm, berarti itu baru kena sanksi, ada sanksi hukumnya itu, Mbak Indah, kalau mhm, dia melanggarkan suap. Tapi kalau hanya gratifikasi pemberian yang bisa diterima itu mhm, nggak ada sanksinya. nggak ada Heeh, sanksinya ya, Bu, iya. ya. Oke, karena mungkin, mereka juga mungkin tidak terlalu paham atau Iya, tidak terlalu betul, iya, aware gitu iya, ya dengan, betul. Kalau yang aturan gratifikasi gitu ya, iya, Bu, ya. iya, Mbak Indah. Ya, nah, setelah diputuskan KPK nih, Bu, menjadi milik negara, barang Iya, gratifikasi itu tadi, siapa yang membiayai pengiriman barang gratifikasi itu, Bu? eee, it yang pelapor tadi ya, pelapor Ya, menyerahkan mhm, kepada KPK. KPK. Ya, jadi yang membiayai secara langsung itu KPK ya, Mbak Indah, dapat ditanggung oleh KPK. Jadi biaya semuanya Oh, itu ditanggung oleh KPK, mhm. gitu Jadi Mbak Indah. dari manapun kan, melaporkan gratifikasi itu tadi, untuk seluruh masyarakat Iya, Indonesia gitu. iya. Jadi misalkan ada yang di Maluku, ada yang di Nah, Sumatera, di itu manapun. iya, itu biayanya ditanggung oleh KPK. Oh, Jadi gitu. semuanya yang berhubungan dengan Wah, gratifikasi menarik gitu. sekali ya, Bu, ya Sebenarnya pembicaraan kalau kita. kita iya Mbak Mhm, Indah, sangat menarik kalau kita membicarakan masalah suap, apalagi korupsi ya Mbak Indah ya. mhm, Wah, kalau kalau korupsi itu dampaknya Mbak Indah, mhm. ini sekedar tambahan aja ya Mbak Indah yang Iya, pernah Bu. saya baca itu dampaknya itu sangat merugikan masyarakat Indonesia. Kalau sekarang kalau kita korupsi berapa itu ya yang terjadi, banyak korupsi koruptor-koruptor itu yang dirugikan juga terutama pendidikan, itu juga sudah seharusnya uang itu bisa untuk apa, membiayai pendidikan mereka, uang yang Mhm. dikorupsi akhirnya tidak bisa. Jadi, banyak merugikan negara, Iya, bahkan seperti itu. sekecil apapun Apapun itu ya, Bu, iya, ya. itu Nah, betul. buat boleh dong sharingnya atau mungkin untuk menutup episode kali ini Iya. boleh disampaikan ke kawan-kawan 102 Oh, mungkin iya, pesan-pesannya apa nih terkait dengan, korupsi dan juga korupsi, gratifikasi ini iya, Buati, monggo heeh, Buati. iya. Untuk kawan 102, apabila menemui, menerima atau menerima gratifikasi, harap dilaporkan ke KPK. Terus melihat seseorang menerima gratifikasi juga harap dilaporkan di KPK. Karena apa, di situ pun kita ada perlindungan kok, perlindungan bagi mereka pelapor. Saya rasa begitu Mbak Indah. Oke, dan Heeh, mekanismenya mudah ya, Bu, mudah ya untuk ya, heeh, melaporkan itu. melaporkan gratifikasi itu tadi. Baik, Bu Ati, terima kasih banyak Sama-sama, kesempatannya, waktunya. Kita sudah berbincang banyak tentang gratifikasi gratifikasi ini. ya Semoga Mbak, bisa menambah wawasan nih untuk kawan-kawan 102 dan betul Mbak Indah, agar kawan-kawan 102 juga lebih aware lagi terkait dengan betul, gratifikasi gratifikasi itu. ya. Jadi ingat pesannya Bu Ati ya kawan-kawan 102 kalau menemukan Makan, ataupun menerima gratifikasi itu sendiri silahkan dilaporkan ke KPK karena sudah jelas ada perlindungannya dan mekanismenya ya, sangat sama mudah. mudah, Oke, gitu sekali Mbak lagi Indah. terima kasih Bu Ati. Sama-sama Mbak Semoga Indah, kita bisa bertemu di episode-episode berikutnya berikutnya, di ya. kesempatan berikutnya dan membahas topik menarik lainnya. Iya, Terima sama-sama Mbak kasih. Indah. Terima kasih untuk kawan 102 yang selalu setia menyaksikan Arut Pots. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.